Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti Maulina Nerwati dari PBSB absen 20 atau dengan NIM 2017 070 30 22068. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai ujian akhir semester pada mata kuliah praktik perbankan yang diamun oleh Ibu Febi Anuri Jayasi. Dan untuk pertanyaan pertama itu menampilkan performa terbaik dalam dunia perbankan. Di sini saya akan menampilkan sebagai seorang teller, di mana dengan contoh nasabah ingin menarik tunai sebesar 5 juta. Nah, yang dilakukan oleh teller di sini adalah ketika ada nasabah harus antusias dan respon yang tinggi, dan jangan lupa melakukan dengan 3 senyum salam sapa. Selanjutnya kita harus menaruhkan kedua tangan kita di depan dada dengan tertutup, dan setelah itu menyebutkan nama dengan tangan kanan kita ke kiri dada kita dengan terbuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti Maulina Nerwati. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Nah, seperti itu. Selanjutnya, tentunya nasabah akan merespon bahwa dirinya akan melakukan penarikan sebesar 5 juta. Nah, yang dilakukan teller di sini adalah meminta slip penarikan, buku tabungan, dan kartu identitas untuk memperlancar proses pemrograman dan transaksinya. Selanjutnya itu juga melakukan, dan apabila mengambil dan meminta sesuatu dari nasabah harus dilakukan dengan cara membuka kelima tangan jari kita dengan terbuka seperti itu. Dan selanjutnya mengecek, seorang teller tentunya harus mengecek tabungannya seperti itu dan memprosesnya, serta memohon kepada nasabah untuk menunggu. Dan apabila ingin mengecek uang di mesin harus meminta nasabah untuk juga menyaksikannya seperti itu. Baik, saya contohkan. Baik Ibu, boleh saya lihat slip penarikannya dan buku tabungannya Ibu? Oh baik, ini dengan Ibu Ila benar. Ini buku tabungan Ibu sendiri ya Ibu? Boleh saya lihat kartu identitasnya Ibu? Baik Ibu, tunggu sebentar ya, saya proses terlebih dahulu. Untuk uangnya saya periksa di mesin, mohon disaksikan ya Ibu. Nah, setelah melakukan pengecekan di mesin, tentunya teller akan memberikan uang, kartu identitas, serta penarikannya dan bukti penarikan untuk ditandatangani nantinya dengan tangan terbuka seperti yang saya sebutkan tadi. Baik Ibu, ini uang yang Ibu inginkan dan ini buku tabungan Ibu, silakan diperiksa terlebih dahulu Ibu. Baik Ibu, jika sudah benar Ibu boleh tanda tangan di sini. Nah, tentu saja nanti nasabah akan akan melakukan pengecekan. Nah, jika sudah selesai dan jika sudah benar, tentunya nasabah akan berterima kasih pada kita. Nah, di sini kita harus menaikkan kembali apakah ada yang perlu dibantu, dan jika tidak ada kita harus melakukan dengan salam juga dan memberikan selamat pagi atau selamat beraktivitas kembali seperti itu. Nah, karena di sini nasabah saya udah merasa selesai dan cukup, maka yang perlu saya lakukan sebagai contoh, baik Ibu, ada yang bisa saya bantu kembali? Baik, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah, setelah itu kita selesai menjadi teller. Selanjutnya pertanyaan kedua mengenai hal menarik yang diinginkan halayak umum ketika mendengar kata bank. Yang pertama menurut saya adalah karena bank merupakan status sosial yang tinggi, tentunya banyak halayak umum yang ingin bekerja di sana karena pendapatan yang tinggi, dipandang menarik, dan serta yang diinginkan halayak umum adalah mendapatkan tambahan tabungan yang banyak dan besar seperti itu.
Selanjutnya yaitu tangga kesuksesan seorang marketing yang bisa dibilang sukses. Yang pertama itu kita harus melakukannya dari dalam diri kita sendiri. Dengan cara apa? Memotivasi kita agar selalu menjadi orang yang baik, atau meningkatkan kualitas diri kita sendiri seperti itu. Selanjutnya yaitu menawarkan produk sesuai sasaran kepada nasabah yang tepat, sehingga dan membantu nasabah menentukan produk apa yang sesuai dengan harapan nasabah seperti itu. Selanjutnya yaitu bersikap positif dan percaya diri. Tentunya kita sebagai pekerja apapun itu harus bersikap positif, baik itu sopan, jujur, terus menghargai, hormat seperti itu. Dan tidak lupa untuk percaya diri bahwa suatu hal harus melakukan dengan percaya diri dan berpikir jernih atau positif, karena sesuatu hal apa yang terjadi, apa yang kita inginkan berawal dari diri kita dan juga pikiran kita seperti itu. Selanjutnya mengenai kesuksesan menurut marketing. Perbankan adalah di mana apa yang kita tawarkan kepada nasabah, baik produk apapun itu, bisa diterima nasabah, bisa sesuai dengan keinginan nasabah juga puas, loyal, dan apa yang kita kerjakan, programkan itu sesuai dengan target dan sesuai apa yang kita inginkan seperti itu. Selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan dari CS, teller, dan satpam. Untuk kelebihannya, mereka akan senantiasa terbiasa berpakaian menarik, rapi, sopan, dan juga terbiasa bertutur kata yang baik dan sopan, menghargai nasabahnya atau respon yang tinggi pada nasabahnya seperti itu, dan juga dapat berkontak langsung kepada nasabah seperti itu. Dan kelebihannya adalah dipandang baik oleh masyarakat seperti itu. Dan untuk kelebihannya sebagai CS, apabila CS tentunya CS sering mendapatkan keluhan, saran, mencari solusi. Hal itu juga bisa mendapatkan dampak negatif kepada CS itu, yaitu seperti stres yang berlebihan seperti itu. Dan untuk satpam, tentunya satpam melakukan tugas keamanan, namun pada saatnya juga satpam terkadang melakukan pemberian nomor antrian kepada nasabah, sehingga hal itu membuatnya terpecah fokus. Untuk teller, apabila menjadi kesalahan pada transaksinya, secara keseluruhan adalah tanggung jawab teller dan harus diselesaikan pada hari itu juga. Untuk anak tangga untuk menonjolkan hal image baik pada perusahaan bank adalah dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan. Itu harus, di mana itu ada keamanan, memenuhi keinginan nasabah, bersikap positif, percaya diri, kompetensi baik pengetahuan maupun penampilan, terus penampilannya baik, rapi, dan tutur kata yang sopan seperti itu. Selanjutnya mengenai tantangan dan kesempatan yang saya dapatkan kita melakukan memberikan atau melakukan tugas dalam mencari nasabah untuk menabung kepada saya. Sini yang pertama yang saya dapatkan untuk tantangannya membuat saya untuk bahwa dasarnya nasabah itu masih belum respect kepada kita seperti itu. Terus nasabah juga mempunyai banyak alasan untuk menolaknya seperti itu. Dan kesempatan bagi saya adalah membuat saya percaya diri atau melatih mental saya yang akan terjadi apabila saya menjadi pekerja di bank seperti itu. Dan tentunya ada pula kelemahan, yaitu dimana bisa membuat mental kita naik turun. Terus kesempatan juga membuat kita untuk memahami dan belajar mengenai bagaimana menabung dan bagaimana melakukan penabungan yang seperti dibahas seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.